Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada malam ini kita kembali dapat beribadah bersama, beriktikaf dan mengaji bersama-sama di Masjid Darut Taqwa, Timbe Kebon, lingkungan Pandai Besi niki dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mursyidul Amin, ya, ikhtisar dari kitab Ihya Ulumuddin. Makin kita masuk ke halaman 11, masih membicarakan tentang keutamaan menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma min haitsul aqlu, adapun dari sisi akal atau marak bahasan tesimangkin secara logika kan. Jadi dari sisi akal, falaisa takhfa fadilatul ilmi, maka tidak samar lagi keutamaan daripada ilmu itu. Wah, jelas keutamaan ilmu secara akal. Idh bihil wusulu ilallahi ta'ala, karena dengan ilmu itulah kita sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila qurbihi, dan kepada sesuatu yang dekat dengan Allah. Wa jiwarihi, dan berdampingan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan ilmu niki kita bisa sampai kepada Allah. Dengan ilmu niki kita bisa dekat dengan Allah. Dengan ilmu niki kita bisa berdampingan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwas sa'adatul abadiyatu, dan dialah ilmu itu sebagai kebahagiaan yang abadi. Jadi as-sa'adah, ya, kebahagiaan yang abadi. Wal ladzatus sarmadiyatu, dan kelezatan yang terus menerus, sarmadiyah, menerus, ya. Allati la yanqadi akhiruha, yang tidak selesai akhirnya. Jadi kelezatan yang tiada akhir itu adalah ilmu. Fa fihi izzud dunya, maka pada ilmu itu terdapat kemuliaan dunia, wa sa'adatul akhirah, dan kebahagiaan akhirat. Jadi barang siapa yang menginginkan kemuliaan dunia dan kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu-ilmu agama niki, ya. Karena dengan ilmu agama mulia hidup kita di dunia, bahagia hidup kita di akhirat. Jangan kita meraih kemuliaan di dunia saja, tetapi akibatnya nanti kita sengsara di akhirat. Itulah kalau kita abai di dalam menuntut ilmu-ilmu agama. Karena mun tanpa ilmu agama, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
fa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah tanpa didasarkan kepada ilmunya, maka amal ibadahnya itu ditolak alias tidak diterima. Maka lelah terdoang gawe amal ibadah niki, tapi karena tidak didasarkan kepada ilmunya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterimanya itulah yang menyebabkan kita sengsara di akhirat nanti. Wad dunya mazra'ul akhirah, dan dunia ini adalah sawah ladang untuk akhirat. Jadi di dunia ini kita bercocok tanam, nanti di akhirat kita memanennya. Tapi ia jadi bangket kehidupan di atas dunia niki, kita bercocok tanam dengan sebaik-baik dan sebanyak-banyaknya, nanti ada yang kita panen di kehidupan akhirat. Jangan kita bercocok tanam di dunia lalu kita panen di dunia ini. Nah, itulah perbuatan-perbuatan dunia. Kita lakukan dia di atas dunia, kita nikmati dia di atas dunia ini. Tetapi kita juga harus melakukan satu kegiatan, dia kita lakukan di dunia, tapi bisa kita nikmati di akhirat nanti. Dia adalah amal ibadah dan amal-amal kebajikan yang lain. Fal alimu bi'ilmihi, maka orang yang berilmu itu dengan sebab ilmunya, yazra'u li nafsihi, dia bisa menanam untuk dirinya as-sa'adatal abadiyata, kebahagiaan yang abadi. Bitahdzibi akhlaqihi, dengan membersihkan akhlak-akhlaknya, ala ma yaqtadihil ilmu, di atas apa yang dituntut akan dia oleh ilmu itu. Jadi dengan si berilmu bisa dia menanam untuk dirinya kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti, karena dengan ilmu itu dia bisa membersihkan akhlak-akhlaknya dari sifat-sifat yang tidak terpuji, ala ma yaqtadihil ilmu, sesuai yang dituntut oleh ilmu itu. Karena ilmu agama niki tuntutnya ita anta menerapkan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang bersih dari sifat-sifat yang tercela. Karena Binta bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, hanyalah aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimil qaim, orang yang beriman itu dengan sebab akhlaknya yang mulia bisa mencapai derajat orang-orang yang rajin berpuasa sunat dan rajin solat tahajud di tengah malam. Itulah akhlak yang mulia itu. Wali ghairihi aidan, dan orang yang berilmu itu bisa menanam untuk orang yang selainnya juga. Bit ta'lim, dengan cara dia mengajarkan ilmunya itu. Yazra'u sa'adatal abadi, dia menanam kebahagiaan yang abadi. Fa innahu, karena sesungguhnya dia, orang yang berilmu itu, yuhadzibu akhlaqan nas, dia membersihkan akhlak-akhlak manusia. Jadi kita dengan ilmu niki bisa membersihkan akhlak kita sendiri. Ini artinya kita menanam untuk diri kita. Bisa kita membersihkan akhlak orang lain. Ini kita menanam untuk orang lain bit ta'lim, dengan cara kita mengajarkan atau menyampaikan ilmu yang kita telah dapatkan. Misalnya dua hadis yang tiang sampaikan tadi,
Pelungguh dah amalan ia untuk diri sendiri dan dengan bahasa dan cara-cara tersendiri sampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Dua hadis yang tadi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, hanyalah aku diutus lingna binta untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Orang yang mukmin itu dengan sebab akhlaknya yang mulia bisa mencapai derajat orang yang rajin puasa sunat dan derajat orang yang rajin solat tahajud di tengah malam. Renungkan dua hadis ini adalah bagian daripada ilmu. Amun pelungguh dah memahami ya dua hadis ini, ingat dia, amalang dia, sampeang dia, maka pelungguh dah orang yang alim, orang yang berilmu. Tak mesti alim di sini adalah sekelas tuan guru. Orang yang berilmu, walaupun satu atau dua hadis yang kita dengar, kita pahami dan kita amalkan. Fa innahu yuhadzibu akhlaqan nas. Orang yang berilmu itu dia membersihkan akhlak manusia, wa yad'uhum bi'ilmihi, dan dia mengajak manusia, mengajak mereka bi'ilmihi dengan sebab ilmunya itu ila ma yuqarribuhum, kepada sesuatu yang bisa mendekatkan mereka ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ajak orang-orang terutama yang terdekat dengan kita untuk melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana berfirman Allah ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang lain kepada jalan Tuhanmu bil hikmati, dengan kata-kata yang bijak, wal mau'izatil hasanati, dan nasihat-nasihat yang baik, wajadilhum, dan bantah mereka kalau mereka menentang, tetapi membantahnya itu billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, kalau mereka menentang kita, ya kita hadapi tentangan itu dengan cara-cara yang terbaik, maka mereka akan simpati kepada kita. Ya, seperti ada seseorang yang benci kepada sahabat Nabi ente. Apa kata orang yang benci kepada sahabat Nabi itu? Kalau engkau mencaci aku 1 kali, saya akan mencaci maki engkau 100 kali. Isi ndekna demen lalu oleh sahabat Nabi ente. Apakah sahabat Nabi ini marah? Ternyata tidak. Sahabat Nabi ente ini berkata, oh enggak, tapi kalau engkau mencaci maki aku 100 kali, sekalipun aku tidak akan mencaci maki engkau. Dengan ucapan itu tertunduk orang yang benci itu, mencium kaki sahabat Nabi dan menyesal karena telah melakukan ucapan-ucapan yang kotor. Bayangkan ucapan ini, kalau engkau mencaci maki aku 1 kali, aku akan caci maki engkau 100 kali. Ngamuk timbalin ya, oh enggak, tetapi kalau engkau mencaci maki aku 100 kali, sekali ndak tianggen balas ya. Nah, itulah mendebat dengan cara yang terbaik ya. Fahuwa yad'u al-khawassa bil hikmati, maka orang yang berilmu itu bisa mengajak kalangan-kalangan khusus dengan hikmah, dengan kata-kata yang bijak ya. Wal awama bil mawa'iz, bisa mengajak orang-orang awam dengan nasihat-nasihat.
wal mu'anidina bil jidal, dan mengajak orang-orang yang menentang bil jidal, dengan perdebatan, tapi perdebatan yang argumentatif, artinya yang berdasarkan kepada argumen atau dalil-dalil, ya. Fahuwa yanju binafsihi wa bighairihi, maka dia orang yang berilmu itu bisa selamat atau bisa menyelamatkan dirinya, wa bighairihi, dan bisa menyelamatkan orang lain. Naja yanju ini fi'il lazim, artinya selamat, tapi karena muta'addi dengan ba, maka tapi karena bergandengan dengan ba, maka dia menjadi muta'addi, menyelamatkan. Fahuwa yanju binafsihi, maka dia orang yang berilmu itu bisa menyelamatkan dirinya, wa bighairihi, dan bisa menyelamatkan orang lain. Wa hadza huwa kamalul insan, dan inilah dia kesempurnaan manusia. Jadi kesempurnaan manusia niki memiliki ilmu agama, dan ilmu agama itu bisa menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain, ya. Tetapi ada kalanya kalau pengingkaran seseorang itu agak kelewatan, maka bisa kita menempuh cara-cara yang agak keras sedikit. Maksud yang pengingkaran yang agak keras itu rireh lalu, ya, rireh, pandai bersilat lidah. Nah, ini kita hadapi dengan cara-cara yang lebih cerdik, ya. Seperti ada seorang ulama didatangi oleh seseorang dengan pertanyaan yang sifatnya menjebak. Tuan Syekh, beritahu saya, apakah iblis itu masuk surga atau masuk neraka? Jelas iblis itu masuk neraka. Kalau iblis itu masuk neraka, apakah dia akan tersiksa dengan api neraka? Karena iblis itu kan diciptakan dari api. Iblis niki kan diciptakan dari api. Toloknya yele api dalam neraka. Ini dia merasakan sakitnya siksaan neraka. Nah, ini kan cukup cerdik pertanyaannya niki. Jadi Syekh niki mencoba memperjelas. Coba ulangi apa pertanyaanmu tadi. Tahu nih jawabannya, wah, tapi dia masih memerlukan waktu untuk menjawabnya. Sambil mengulangi pertanyaannya tentang iblis, apakah dia akan merasakan tersiksa dalam neraka karena dia juga diciptakan dari api, sementara neraka itu isinya api. Sambilnya tanak niki regem-regem nih, kepel-kepel nih tanak sini, tanak malit ini. Nah, yawah mara angkun balno tanak malit sini. Ampun, pandar muene, ya, pandar muene, sakitan nih, aduh, kande pandar tiang kan bertanya baik-baik, angkat sini jawabannya, si de tepi isi tanah, pandar tiang si tanah, kerak kita sudah sakit. Begitu juga iblis itu terbuat dari api, dimasukkan ke dalam api, dia akan tersiksa juga. Seperti engkau terbuat dari tanah, disiksa dengan tanah, dipandar, dilempar dengan tanah, engkau kesakitan. Itulah jawabannya, bahwa iblis itu juga akan tersiksa di dalam neraka. Nah, kadang-kadang memerlukan kecerdikan seperti itu di dalam jidal, di dalam perdebatan dengan
orang-orang yang rireh amun bahasan tu niki, ya. Faslun fi bayanil ilmil mahmudi wal mazmum. Fasal pada menerangkan ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela. Wa bayani fardil ain wa fardil kifayah, dan menjelaskan fardu ain dan fardu kifayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dalam beberapa redaksi hadisnya masalah niki hanya sampai kepada muslim dan narak muslimahna. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Ya. Tetapi dalam beberapa kitab ada juga kelanjutannya dengan wa muslimatin. Andai kita berpegang kepada hadis talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim, ini kan laki-laki doang kena ini. Tapi tetap kewajiban itu juga jatuh kepada perempuan. Karena kalau kewajiban itu dibebankan kepada laki-laki, dia otomatis dibebankan juga kepada perempuan. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas kaum perempuan. Sama dengan kita mengucapkan assalamualaikum. Kum niki untuk laki-laki, tapi kita pakai juga untuk perempuan. Sama dengan perintah berpuasa dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikumus syiyam. Kumin untuk laki-laki, namun untuk perempuannya kunna. Tapi Al-Quran tidak mengatakan kutiba alaikum wa alaikunna. Kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan kepada kalian laki-laki akan berpuasa. Tetapi dalam hukum yang dikeluarkan oleh para ulama, kewajiban itu juga atas kaum perempuan. Ya. Nah, tetapi di dalam kitab ini dia memilih redaksi hadis yang menambahkan muslimahnya juga. Famimma yajibu alaihi, maka di antara perkara yang wajib atasnya, atas muslim itu, ba'da bulughihi, sesudah dia baligh, wa islamihi, dan sesudah dia masuk Islam, ayya'lama kalimatai asyhadati, bahwa dia mengetahui dua kalimah syahadat, wa fahmu ma'nahuma, dan memahami makna daripada dua kalimah syahadat. Ya, ini kewajiban pertama. Ya, mengetahui dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, ini yang dimaksud wa fahmu ma'nahuma, memahami makna daripada dua kalimah syahadat. Wa laisa yajibu alaihi ahkamuhuma bil barahin, dan tidak wajib atasnya orang muslim itu hukum-hukum daripada dua kalimah syahadat bil barahin, dengan dalil-dalilnya, dengan bukti-buktinya. Tidak wajib apa yang memahami dengan dalil-dalilnya perkara dua kalimah syahadat. Bal yakfi an ya'taqida dzalika, melainkan cukup mengiktikadkan yang demikian itu, ya, min ghairi raibin wa syakkin, dengan tanpa ragu-ragu dan tanpa syak. Ya, ragu-ragu dan syak sebenarnya sama, dengan tanpa syak atau tanpa ragu-ragu. Walau ala sabilit taqlid, walaupun atas jalan taklid. Ya, taklid itu mengikuti satu pendapat dengan tanpa mengetahui dalilnya. Jadi cukup niki kita memahami dua kalimah syahadat maknanya nabi,
walaupun tidak sampai kita kepada dalil-dalilnya atau bukti-buktinya. Wa hakadha, seperti inilah kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biman yuslimu, terhadap orang yang masuk Islam, min ajlafil Arab, daripada orang-orang Arab yang keras wataknya. Jadi orang-orang Arab yang keras wataknya niki, kalau dia masuk Islam, cukup diajarkan 2 kalimat syahadat, dan ini maknanya, tidak disampaikan dalil-dalilnya. Ya. Itu adalah untuk mempermudah urusan masuk ke dalam agama Islam niki. Ya. Summa ba'da zalika, kemudian sesudah yang demikian itu, sesudah mengetahui 2 kalimat syahadat beserta maknanya, yashtaghilu, dia menyibukkan diri, bita'allumi ma yatajaddadu alaihi, dengan mempelajari sesuatu yang terus menerus diperintah atasnya. Jadi mempelajari sesuatu yang tajaddud atasnya, yang terus menerus atasnya, min awamirillahi ta'ala, si terus menerus ini maksudnya daripada perintah-perintah Allah ta'ala, kas-salati, seperti salat. Nabi perintah Allah yang sifatnya ini terus menerus gente gawe ya. Nah ini terpejulu seperti salat. Kan sehari kita kerjakan dia 5 waktu. Nah ini namanya tajaddud ya. Istimrar, terus menerus kita diperintah melaksanakannya. Bihasabi tajaddudil awamir, sesuai dengan terus menerusnya perintah-perintah tersebut. Fayata'allamus salata 'inda wujubiha, maka dia orang muslim itu mempelajari tentang solat ketika wajibnya solat itu. Munawah wajib solat oleh ia, maka dia wajib untuk mempelajarinya. Wa yasta'iddu laha qabla wujubiha, dan dia mempersiapkan diri untuk solat itu sebelum wajibnya solat tersebut. Jadi sebelum datang kewajiban solat, hendaknya seseorang itu bersiap-siap untuk melaksanakannya. Kalau ada putra-putri kita yang belum baligh, kalau belum baligh berarti kan belum ada kewajiban dia melaksanakan perintah-perintah agama termasuk solat. Nah tetapi sebaiknya sebelum kewajiban solat untuk putra-putri kita itu tiba, kita sudah ajarkan dia tata cara solat, dan kita latih dia, kita perintah dia untuk melaksanakan solat itu ya. Supaya nanti ketika dia balik ya, sudah ada kewajiban untuk dia melaksanakan solat, tinggal dia teruskan saja. Kalau kita tidak seperti itu, sekarang dia balik, sekarang kita ajar dia untuk melaksanakan sholat, maka akan terjadi kesulitan-kesulitan di awalnya, dan bau langsung gawe iya. Nah itu yang dimaksud dia mempersiapkan diri ya sebelum tiba kewajiban daripada sholat itu. Wa kadzalika syiyamu, begitu juga ihwal daripada puasa. Wa yajibu alaihi ta'allumuz zakati, dan wajib atasnya muslim itu mempelajari tentang zakat. In kana yamliku, jika dia itu memiliki ma tajibu fihi zakatu, harta yang wajib zakat padanya. Inda tamamil haul, di ketika sempurna haulnya, di ketika sempurna 1 tahun dimiliki hartanya itu, ba'dal Islam, sesudah dia masuk Islam. Jadi orang yang memiliki harta yang cukup nisabnya, sudah dimiliki selama 1 tahun, sudah datang kewajiban dia belajar tentang hukum zakat dan tata cara membayar zakat. Wa innama yajibu alaihi dzalika biqadril hajah, dan hanya saja
wajib atasnya yang demikian itu biqadril hajah, sekedar hajatnya saja, sesuai dengan yang dia butuhkan di dalam melaksanakan kewajibannya membayar zakat itu. Ya, dia memiliki harta dalam bentuk emas dan perak, atau memiliki harta dalam bentuk uang. Ya, bagaimana hukum zakat emas, perak, zakat uang, berapa persen yang dia keluarkan, ya, siapa-siapa yang harus menerimanya, itu saja yang dia pelajari, karena itu yang dia hajatkan, itu yang dia butuhkan. Tidak wajib dia mempelajari hukum zakat, ya, tentang zakat yang lain, zakat binatang-binatang ternak misalnya, ya. Ini dari sisi wajib tidaknya, ya. Tapi kalau dari sisi kita menuntut ilmu, ya, sebanyak mungkin yang bisa kita pelajari, tentu itu lebih bagus. Wa yunabbihu ala wujubil haji alaih, dan dia juga memberi peringatan atas kewajiban haji atas dirinya. Ya, kita ingatkan juga diri kita bahwa ketika kita mampu atau istita'ah, maka ada kewajiban haji pada diri kita. Wala yalzamuhu al-mubadaratu ila ta'allumi ilmihi, dan tidak wajib kepada muslim itu bersegera mempelajari ilmu tentang haji. Kama la tajibu alaihi al-mubadaratu ila adai, sebagaimana tidak wajib atasnya muslim itu bersegera kepada melaksanakan ibadah haji itu, karena kesegeraan melaksanakan ibadah haji itu ada syarat-syaratnya. Di antaranya itu adalah istita'ah, atau ada kemampuan. Kalau oleh zaman temangkin dan cukup sekedar kemampuan, banyak makin orang yang mampu, ya, untuk membayar 35 bahkan sampai 40 juta dalam melaksanakan haji. Tapi kan belum wajib kita mempelajari manasik hajinya itu, karena giliran kita belum tiba. Karena kita antri dengan bahkan sampai 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun itu antriannya. Berarti, ya, tidak wajib segera mempelajari ilmu tentang haji itu. Ini dari sisi kewajibannya. Tapi kalau kita mau dari sisi sunnahnya, ya tentu lebih bagus, ya. Lebih cepat kita memahami satu ilmu, itu lebih bagus. Wa yajibu alaihi, dan wajib juga atas orang muslim itu ayyata'allama, untuk mempelajari ma yajibu alaihi tarkuhu minal ma'asi, apa-apa yang wajib atasnya meninggalkannya daripada kemaksiatan-kemaksiatan, ala maril ayyam, sepanjang hari. Jadi sepanjang hari, ya, kita juga harus belajar tentang perkara-perkara kemaksiatan yang harus kita tinggalkan. Apalagi maksiat sekarang ini dia berkembang, modus-modusnya itu, ya, terus bertambah. Tata cara orang melakukan kejahatan-kejahatan, ya, menjanjikan kita ada hadiah melalui SMS, ya, melalui WA, atau kita ditelepon untuk melakukan transaksi-transaksi yang zahirnya itu menguntungkan, tapi hakikatnya merugikan kita. Ya, kita pelajari, oh, ini adalah cara-cara yang dilarang oleh agama, supaya kita bisa meninggalkannya, supaya kita jangan diajak oleh seseorang melakukan satu kegiatan yang hakikatnya kegiatan itu adalah maksiat, cuman karena kita tidak tahu akhirnya kita melaksanakannya. Nah, itulah pentingnya kita sepanjang hari atau setiap hari mempelajari, ya, bentuk-bentuk kemaksiatan yang terus dikembangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya.
bihasabi ma tamassu ilahil hajah, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh hajatnya, atau sesuai dengan apa yang hajat itu bersentuhan dengannya, ya. Fa in khatara bi balihi syakkun, lalu jika terlintas di hatinya keraguan-raguan, fi mu'taqadatihi, pada keyakinan-keyakinannya. Nah, niki masalahnya kadang-kadang muncul keraguan-raguan di dalam i'tiqad, di dalam keyakinan-keyakinan. Wajib alaihil khawd, wajib atasnya memperdalam, fit ta'allumi, di dalam belajar, wan nazru, dan melakukan penelitian, biqadri ma yuzilu syakka, sekedar sesuatu yang bisa menghilangkan keraguan-raguannya itu. Jadi etekad yang kita ragukan, maka kita perdalam pada masalah itu, tentu dengan didampingi oleh para tuan guru atau para ustaz-ustaz kita, sehingga keraguan-raguan itu menjadi hilang. Wa ta'allumul ilmi alladhi bihin najatu, dan wajib atas muslim itu mempelajari ilmu yang dengannya ada keselamatan, anil muhlikati, daripada perkara-perkara yang membinasakan. Jadi Nabi, perkara-perkara yang bisa menyelamatkan kita itu wajib juga kita pelajari. Wal fauzu bid darajati, dan mempelajari sesuatu yang di dalamnya itu ada keselamatan, bid darajati, dengan mendapatkan derajat-derajat di sisi Allah. Jadi kita pelajari ilmu yang bisa menyelamatkan kita, kita pelajari ilmu yang bisa menyukseskan kita dengan meraih derajat-derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah tiang sampaikan, ada hadis Nabi, salasun munjiat, salasun muhlikat, ada 3 perkara yang menyelamatkan, ada 3 perkara yang mencelakakan, ada 3 perkara yang bisa menaikkan derajat, ada 3 perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa kesalahan. Hal-hal seperti itu juga wajib kita pelajari. Wa tahsiluhu aidan fardun alaih, menghasilkan ilmu yang seperti itu juga fardu atasnya, wajib atasnya. Wa ma wara'a dzalika minal ulum, dan apa yang ada di balik yang demikian itu daripada ilmu-ilmu, fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah, la fardu ain, bukan fardu ain. Jadi mun fardu ain, kewajiban niki mengenai masing-masing orang. Ya seperti solat fardu. Tetapi kalau fardu kifayah, kewajibannya niki hanya mengenai sebahagian orang. Kalau sebahagian orang sudah melaksanakannya, maka gugur kewajiban itu atas yang lain. Misalnya solat jenazah, kalau sudah ada yang melaksanakannya, maka yang lain yang tidak melaksanakannya tidak berdosa. Yang pun ada istilah kan wahara ngipayahin itu, artinya sudah ada yang melaksanakannya karena dia sifatnya fardu kifayah, ya. I'lam, ketahuilah, anna darajatil ulum, bahwasanya derajat-derajat ilmu itu biqadri qurbiha, sesuai dengan ukuran kedekatannya, min ilmil akhirati, daripada ilmu akhirat, wa bu'diha, dan jauhnya daripada ilmu akhirat. Jadi derajat ilmu niki, ya, yang paling tinggi adalah ilmu yang mendekatkan kita dengan akhirat, ya. Itu derajatnya itu sesuai dengan seberapa
dia bisa mendekatkan kita kepada ilmu-ilmu akhirat. Fakama anna ulum asy-syar'iyyat, maka sebagaimana ilmu-ilmu syar'i, ya, ilmu-ilmu syariat, tafdulu ala gairiha minal ulum, dia unggul atas ilmu yang selainnya, dia unggul atas yang selainnya daripada ilmu-ilmu. Tentu ilmu syariat, ilmu agama lebih unggul daripada ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu yang umum, ya, karena ilmu agama ini lebih mendekatkan orang kepada akhirat dibanding ilmu-ilmu yang umum. Nah, contoh hangnya itu, ya, ilmu tentang kedokteran, ilmu tentang bahasa, ya, ilmu logat, ilmu tentang hitung-hitungan, tentang matematika. Itu ilmu-ilmu yang tidak syariat, itu ilmu-ilmu yang sifatnya umum. Sama-sama bermanfaat. Ilmu agama bermanfaat, ilmu umum itu juga bermanfaat. Ya, ilmu kesehatan bermanfaat, ilmu bahasa bermanfaat, ilmu tentang matematika itu bermanfaat karena kita bisa menghitung harta benda, bisa untuk melakukan pembagian warisan dan lain sebagainya. Tetapi karena ilmu agama itu semisal tentang solat, ya, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, dia lebih mendekatkan kita kepada akhirat, maka dia lebih utama, walaupun ilmu yang umum itu juga memiliki kemanfaatan, ya. Nah, sekarang ilmu syariat niki dia lebih utama daripada ilmu-ilmu yang umum. Lalu apakah ada yang lebih utama daripada ilmu syariat? Fal ilmu alladhi yata'allaqu bihaqa'iqish syar'iyyat, maka ilmu yang berkaitan dengan hakikat-hakikat syariat, ya, yafdulu, itu unggul, ala ma yata'allaqu bizawahiril ahkam, atas ilmu yang berkaitan dengan zohir-zohir hukum. Nah, jadi ada lagi yang lebih utama, yaitu ilmu tentang hakikat-hakikat syar'iyat yang menunjukkan tentang diterima atau tidak diterimanya satu ibadah. Nah, itu yang dimaksud ilmu hakikat syar'iyat, ya. Fal faqihu, maka orang yang mengerti tentang ilmu fikih. Nah, ilmu fikih ini adalah yang berkaitan dengan hukum-hukum yang zahir, hukum solat, hukum zakat, hukum puasa, ya. Orang yang ahli fikih yahkumu ala zahiri, dia berhukum atas yang zahir saja, bisihhati wal fasad, dengan mengatakan ini sahih, ini fasad. Oh, salatmu sahih, salatmu fasad atau tidak sahih. Dia hukumkan yang zahir-zahir saja. Tetapi wa wara'ahu, dan di belakangnya ilmun, ada satu ilmu, yu'rafu bihi, diketahui dengannya, kaunul ibadati, keadaan ibadah kita itu maqbulatan au mardudatan, diterima atau ditolak, ya. Jadi bisa saja kita melakukan solat itu secara hukum fikih dia sahih, tetapi secara hakikat syariat apakah dia diterima atau tidak, belum tentu dia diterima, ya. Ada ilmunya yang lain untuk memonitornya. Wadzalika min ulumis sufiyah, dan itu adalah di antara ilmu-ilmu tasawuf, ya, alama sayati, sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Yaitulah tentang keikhlasan kita, tentang kekhusyuan kita, tentang apa yang menjadi motivasi, ya, niat kita di dalam beribadah. Itu kan dipelajari di dalam
ilmu tasawuf itu. Itulah hakikat daripada syar'iyat. Ya. Jadi kita itu diminta untuk menggabungkan antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Karena dengan ilmu tasawuf itu kita akan membentengi amal ibadah kita supaya dia tidak hanya sahih secara hukum fikih, tetapi juga dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang sholat dengan sarung hasil curian, kerang dengan arak kerang bekendang lek lendang dengan asino baitna keduna ya sholat. Begitu juga pakaiannya, itu dia ambil dari pakaian orang lain, dia pakai sholat. Sah apa tidak sholatnya? Kalau memenuhi syarat dan rukun sesuai ilmu fikih, sah sholatnya. Tapi diterima atau tidak? Ya jelas tidak diterima, karena dia telah melakukan pelanggaran, melakukan sesuatu yang haram di dalam proses pelaksanaan daripada ibadahnya itu. Nah, itulah jamaah sekalian yang dimaksud dengan ilmu syar'iyat dan hakikat-hakikat daripada syar'iyat itu. Wal ulama'ul masyhurun, ulama-ulama yang masyhur, ulama-ulama yang terkenal, alladzina ittakhadhan nasu madzahibahum, yang mana orang-orang mengambil mazhab-mazhab mereka, waqtadu bihim, dan orang-orang mengikuti mereka, para ulama yang masyhur itu, kanu adalah mereka itu qad jama'u, mereka menggabungkan baina ilmil fikhi, antara ilmu fikih, wa baina ulumil haqaiq, dan antara ilmu-ilmu hakikat, ya ilmu-ilmu tasawuf itu, wa bainal amali biha, dan antara mengamalkan dengannya. Nah, jadi kita gabungkan ilmu fikih, kita pelajari ya ilmu tasawuf, supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juga kita pelajari. Jadi hendaknya hanya kita belajar tentang amal ibadah kita itu sahih atau tidak sahih, tetapi juga kita pelajari amal ibadah kita itu diterima atau tidak diterima. Para ulama menggabungkan dua ilmu itu, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.